Halo, berjumpa lagi dengan sebuah tutorial. Di video kali ini, saya akan mencoba membuat peta potensi desa. Sebetulnya dalam pembuatan peta potensi desa ini, basicnya sama saja dengan pembuatan peta administrasi desa, tetapi yang membedakan di sini ada SHV potensi desa. Nah, cara mendapatkan SHV potensi desa ini yang paling tepat dan akurat ini kita harus survei sendiri ke lokasinya di desa itu apakah ada potensi gitu misalkan. Nah, di sini saya akan mencontohkan potensi dalam bidang perekonomian dan pertanian. Baik, caranya yang pertama kita buka Google Chrome atau browser yang lain, kemudian kita ketikkan Google Maps di sini. Kita buka Google Maps. Nah, saya akan membuat peta potensi desa, yaitu desa Kandang Sapi ya. Desa Kandang Sapi ini, misalkan, ini contoh saja ya. Ini. Nah, ini merupakan desa dari desa Kandang Sapi gitu. Kemudian kita coba di zoom. Nah, teman-teman harus tahu nih. Di desa yang teman-teman mau buat peta potensinya ada potensi apa saja dan harus tahu titiknya di mana. Cara mencari tahunya gampang, teman-teman bisa survei sendiri ke lokasi atau teman-teman bisa juga tanya perangkat desa setempat gitu. Misal di sebelah sini misal ada apa budidaya ikan air tawar misal. Di sini nih kita klik gitu. Kemudian kita copy koordinatnya. Nah, yang penting di sini adalah titik koordinat gitu. Yang penting di sini. Kemudian sudah itu kita buka aplikasi dari ArcMap-nya. Nah, di sini saya akan memasukkan SHP dari Desa Kandang Sapi ya. SHP Desa Kandang Sapi. Jadi teman-teman cukup nyari tahu aja potensi desanya apa gitu. Nah, ini SHP peta Kandang Sapi ya. Aduh, belum ada ya. Belum ada, berarti kita harus buat dulu teman-teman SHP-nya. Kita cari Desa Kandang Sapi ya. Berarti sini saya akan memasukkan data batas kecamatan di sini. Desa Kandang Sapi ini berada di Kecamatan Cijaku ya. Di sini kita cari dulu Kecamatan Cijaku. Kita akan membuat SHP-nya dulu. Kecamatan Cijaku. Tulis di sini. Kita cari desanya, SHP desanya. Ini. Kita akan membuat batas desa ya teman-teman. Kita akan buat batas desa terlebih dahulu. Terus ini adalah batas desa.
Oke, sudah muncul batas desanya. Selanjutnya kita cari di sini adalah nama desanya. Nah, ini dia nama desanya. Oke, kita cari nama desa di sini. Kita hapus dulu. Nah, ini adalah peta desa kandang sapi. Oke, kita save dulu. Kemudian kita cari nih potensi di desa kandang sapi ini apa, di mana gitu. Misal tadi pembudidaya ikan air tawar di mana gitu. Nah, kita cari di Google Maps. Tadi saya sudah nitik di sini. Di mana di sini nih, nitik di sini. Misal budidaya ikan. Nah, budidaya ikan di sini. Kita catat dulu koordinatnya. Nah, kita kopikan teman-teman ke ArcGIS. Kita kopikan di sini. Kemudian platnya. Nah, kita udah sesuai kan di sini berarti. Nah, ini adalah salah satu potensi desa dari desa kandang sapi, yaitu pembudidaya ikan air tawar. Nah, kebetulan juga saya sudah punya SHP-nya, sudah saya buat. Jadi kalau satu-satu ini kan banyak banget nih, yang saya tahu banyak banget ini ada apa saja misalnya. Jadi lama ya. Jadi mungkin langsung saja ya, kita hapus dulu. Kita masukkan SHP-nya, SHP potensi desanya. Kita masukkan SHP potensi desanya. Nah, ini sudah saya masukkan ya. Nah, ini potensi desa di desa kandang sapi. Ada peternak sapi, kambing, ikan, budidaya ikan. Sebetulnya ini belum akurat ya, karena ini hanya contoh gitu. Kalau mau akurat, teman-teman bisa langsung cari potensi desanya secara manual, dititik secara manual menggunakan Google Maps, asalkan ada titik koordinat gitu. Ini potensi desanya sudah ada. Kemudian ini potensi desa di bidang, salah satunya bidang perekonomian, terutama peternakan dan pembudidaya. Nah, selanjutnya saya akan masukkan potensi desa di bidang pertanian. Kita cari SHP bidang pertanian gitu di Kabupaten Lebak, karena desa kandang sapi ini masuk di wilayah Kabupaten Lebak. Oke, kita cari. Nah, kebun, ladang, sawah, bangunan, bendungan enggak. Jalan yang boleh jalan, karena kalau yang kayak gardu telepon, jembatan dan lain-lain itu masuk ke peta administrasi ya. Ini jalan boleh, irigasi boleh. Jadi masukkan yang penting-penting saja. Nah, ini non agri, hutan, pemerintahan ini biasanya kantor desa. Pendidikan jangan dulu. Sungai sama toponim. Oke, kita add. Oke, sudah muncul ya. Nah, teman-teman, kita rapihkan dulu ya. Jadi ini kan pemerintahan masih mencakup seluruh kabupaten. Jadi kita klik dulu. Kita cek dulu coba. Nah, ini kantor desa ya. Seterusnya sama, diklip aja. Mungkin saya percepat ya biar nggak memakan waktu.
Nah, udah teman-teman, udah saya rapihkan ya. Proses selanjutnya yaitu proses pengeditan simbol. Nah, ini pertama kita klik di toponim dulu. Ini kan masih ada sungai, itu sungai. Terus wilayah administrasi kandang sapinya ada 3 malah, jadi kita sisakan 1. Oke, kita ke editor ya. Nah, ini sungai tumpang tindih nanti, soalnya kan tadi ada sampai sungai, kalau nanti di timpa nanti bakal tumpang tindih. Nah, ini kita hapus. Kita yang ibu kota kan, ini kampung nih, wilayah administrasi. Oke, gini udah, kita save. Kalau nggak percaya kita klik sungai. Di sini juga ada tuh nama sungai. Jadi kalau nanti di sini tampilkan, nanti akan bentrok. Kita edit di toponim. Kita akan munculkan nama ya. Oke, kita munculkan namanya. Oke, sudah muncul ya. Oke, ini kantor desa. Cek dulu deh kantor desa ini ada di mana. Oke. Nah, ini potensi desa. Ada peternak sapi, kambing, dan ikan. Kita edit simbolnya. Sapi ini simbolnya apa ya? Kok gitu? Coba kita cari. Ada nggak sapi? Nggak ada. Nggak ada. Ini dulu deh, ikan. Kita cari simbolnya ikan. Nah, ada ya. Coba kita pakai yang agak menyerupai aja gitu. Yang ini coba kita buat 10. Kambing bahasa Inggrisnya apa ya? Kambing ya? Duck gitu ya? Oh, nggak ada. Oh, kambing, ini kambing mah. Nah, ini kambing. Oke, kita buat 10. Simbolnya sesuaikan ya sama ketentuan. Sapi. Apa ya sapi ya? Ntar saya cari sapi. Sini ada sapi nggak? Oh, lobster ada juga. Ntar. Oh, ini deh, nggak apa-apa, sapi. Oke, kita udah menemukan sapi. Kita oke. Nah, sudah. Jadi ini pembudidaya ikan air tawar. Ini wah, sama aja ya, sapi sama kambing. Ada yang salah ini. Bentar. Oke, sini. Ini mah kucing.
Oh ini nih, sapi. Oke, berubah ya. Oke, sungai. Oke, banyak ya sungai. Oke, kita akan edit sungai. Ya, kata saya juga sama basicnya sebenarnya dalam pembuatan peta administrasi desa, tapi harus sesuai dengan kaidah yang berlaku. Ini saya cuma mencontohkan ya. Jadi dalam pemilihan simbol ini saya nggak menyarankan dan nggak membenarkan gitu. Jadi ini cuma contoh. Oke, kembali ke topik. Sebentar, nih sungai. Oke, sungai kita buat dash patah. Oke, nah ini kita hapus. Kita akan munculkan nama sungai. Coba, udah muncul ya nama sungai, tapi menurut saya terlalu kebesaran nama sungai. Kita kecilkan jadi 6,5 gitu. Oke, sudah. Selanjutnya jalan. Oke, jalan. Kita akan masukkan jalan di sini. Jalan lain kita merah tua. Lokal, kalau salah lokal tuh template-nya ada tapi agak oren-orenan. Setapak kita buat hitam, nggak terlalu hitam sih. Coba, oke, mantap. Kita ke poligon. Oke, hutan rimba kita buat di sini. Kebun kita buat di sini. Sawah ada di sini. Semak ada. Kemudian bentar, pemukiman ini nggak ada. Pemukiman belum ini. Oke, kita skip dulu pemukiman, nanti kita cari ya. Ladang. Oke, ini ladang. Oke. Pemukiman belum ini. Kita cari pemukiman ya. Sini ada gak? Boleh nih. Waduh, belum. Banyak ketinggalan dia. Oke, pemukiman. Udah lah ya, kita buat pisah sendiri aja, nggak apa-apa di sini. Maaf. Nah, di sini kita jadi warna hijau tua. Oh, bukan hijau ini nih, lupa saya. Pemukiman ya. Gini emang teman-teman, jadi kadang lupa gitu memasukkan SHP. Harus teliti yang membuat peta tuh, apalagi sekarang udah hampir jam 12 ya. Saya selalu buat video tuh malam ya, karena rumah saya tuh di pinggir jalan, berisik banget kalau siang. Jadi saya ada waktunya juga siang ya, malam gitu, maaf. Oke, kita udah coba kita cek. Oke, sudah bagus. Tinggal kita masukkan highlight supaya petanya tuh lebih timbul gitu. Oke, kita masukkan highlight ya supaya petanya agak timbul menggemaskan. Oke, kita hapus highlight-nya, saya nggak butuh soalnya.
Waduh, cacat. Maaf. Bentar. Cacat. Headsetnya cacat. Terlalu cepat mungkin. Kita ulang ya. Nah, masa cacat lagi? Nah, nggak cacat ya. Yang tadi itu prematur ya berarti. Oke. Kita ubah warnanya jadi black and white. Oke. Kemudian kita atur transparansinya. Coba di 65 ya. Oke. Oh, terlalu timbul ya. Jadi malah kelihatan geli. Kayak apa gitu. Kita ke 80 coba. Oke, bagus. Oke. Jadi saya jelaskan ya teman-teman, yang timbul-timbul ini adalah ketinggian. Semakin timbul dia, semakin tinggi sudut elevasi. Jadi tingkat kemiringan dari sebuah desa ini bisa dilihat dari timbulnya gambar pada peta ini gitu. Nah, bisa juga nanti kita lihat dari peta kemiringan lereng. Nah, bisa seperti itu gitu. Jadi kalau nanti kayak gini aja nih. Nah, ini polos, jatuhnya peta 2 dimensi. Kelihatan polos banget, kayak muka siapa gitu. Nah, kalau kayak gini, ini tingkat kemiringannya bisa dilihat secara kasat mata gitu. Tapi kalau memunculkan nilai-nilainya ini bisa melalui peta kemiringan lereng, melalui data DEM. Hillside ini juga dihasilkan dari data DEM gitu. Oke. Udah, kita tinggal masukkan batas desa yang sudah kita buat tadi. Ini coba batas desa. Oke, kita coba masukkan batas desa ya. Oke, ini batas desa. Kita edit di sini. Kita ini warnain putih. Sebetulnya ada template batas desa, tapi saya tidak pakai. Saya pakai yang ini saja. Nah, kita cek dulu di atribut. Oke. Kita munculkan ini ya. Kita munculkan nama batas desa. Oke, sini. Salah. Harusnya nggak usah diklik kategoris, nanti ArcGIS membacanya kita akan mengkategorikan poligon. Jadi jangan gitu ya, lain kali. Oke, kita nah, kita munculkan nama ini 5 aja. Oke, muncul. Tapi di sini masih ada nama kandang sapi ya. Kita hapus dulu karena udah ada. Masa iya banyak banget namanya. Nah, ini kita hapus. Oke, sudah teman-teman, tinggal kita layout. Jadi kalau gini sudah, tinggal kita layout. Oke, kita layout ya. Kebetulan saya sudah ada templatenya.
jadi nggak perlu capek-capek buat gitu. Soalnya buat layout ini bikin mata ngantuk, mana udah malam. Jadi kalau teman-teman mau minta layoutnya, nanti tinggal WA saja, atau mau dibuatkan peta juga bisa. Pokoknya bisa deh segalanya. Statistik juga bisa teman-teman. Oke, kita coba atur skala. Oke, udah mungkin jadi mentok di 30.000 ya. Oke, kita save dulu, takut komputer saya nge-lag. Oke, kita edit. Peta potensi desa, ininya desa kandang sapi Cijaku, Lebak, Banten. Oke, skalanya kita ubah jadi 30. Oke. Nah, ini kita bentar, ininya nih koordinat sistemnya. Koordinat sistem ini yang paling penting. Ini kan masih di 49, kita ubah ke 48. Oke, ini kita masukkan batas kecamatan. Ada gak batas kecamatan ya? Waduh, nggak ada lagi batas kecamatan. Coba, kalau nggak ada harus buat manual ya. Lebak, mudah-mudahan ada ya kecamatan sini. Aduh, nggak ada, malah administrasi desa. Malah saya buat administrasi desa tadi ya. Oke, kita buat batas kecamatan dulu ya. Kita buat batas kecamatan dulu. Kita masukkan SHP provinsi. Kita cari yang Banten. Oke, kita cari di sini yang Banten. Oke. Oke, kita hapus. Kita masukkan lagi batas kecamatan. Oke, kita klik. Oke, kita klik. Namain batas kecamatan. Oke, kemudian kita hapus, sisakan batas kecamatan. Kita kembali ke ini. Nah, di sini sudah ada batas kecamatan ya. Kita skalanya atur dulu. Kita masukkan desa kandang sapi sini. Pusing nggak teman-teman? Pusing lah, masa enggak, saya juga pusing. Kandang sapi. Udah, kita zoom, skalanya segini, atur 6 juta. Ini masih 2 juta, nanti kita ubah. Oke, batas kecamatan kita kasih warna putih, ini hitam 0,1. Oke, kita munculkan nama supaya lebih estetik.
Ini CG, coba munculkan namanya. Bread, mantap. Ini kita warna hijau. Oke, ini garisnya salah, kita pindahkan garis. Aduh, pindah lagi. Oke, kita pindahkan garisnya. Terus sini nih, ininya jadi 6 juta. Oke, di koordinat sistemnya ini 49S, sedangkan ini 48S. Kita hapus, kita buat baru. Oke teman-teman, selanjutnya pembuatan legend. Mungkin saya cepatkan saja ya, karena prosesnya sama saja. Oke, ditunggu teman-teman. Oke teman-teman, sudah, kita tinggal buat sumber. Coba kita ekspor, apakah sudah ciamik. Oke, sudah teman-teman. Nah, di sini ini kelihatan hitam karena skalanya terlalu kecil ya. Saya lupa menyesuaikan tadi. Nah, ini kalau di zoom nggak masalah. Tergantung nanti teman-teman cetaknya tuh mau segimana ya. Nah, ini udah bagus. Nah, ini adalah peta potensi desa di Desa Kandang Sapi, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sekali lagi teman-teman, apabila teman-teman mau membuat peta yang sama, teman-teman cukup mencari titik koordinatnya. Contohnya kayak gini. Ini kan tadi itu budidaya ikan, sini ikan. Ini kalau nggak salah kambing, yang atas itu sapi. Nah, ini sebenarnya dalam pembuatan peta potensi desa ini ada beberapa kategori. Nah, yang saya masukkan ini hanya kategori dalam bidang perekonomian ya, yang paling besar. Ini kayak budidaya ikan, ternak, kemudian hutan-hutan kayak gini, kayak sawah, semak, kan bisa digunakan dalam pemutuan kehidupan masyarakat itu. Kemudian sungai ini bisa digunakan juga untuk, mungkin bisa jadi mata pencarian mereka, kayak mencari ikan di sungai. Kemudian air minumnya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, untuk jalan ini sebagai akses perekonomian warga. Ini sama juga potensi gitu. Nah, gitu. Mungkin jika teman-teman mau menambahkan tempat peribadatan atau apa tuh namanya, tempat pendidikan kayak sekolah, tempat penelitian dan lain-lain juga bisa. Itu juga masuk, tetapi saya hanya lebih ke bidang perekonomian. Jika teman-teman mau membuat peta, silahkan chat saya di nomor yang sudah tertera. Insya Allah saya akan bantu untuk harga gak apa-apa, menyesuaikan. Yang penting bisa membantu teman-teman lah gitu intinya.
Sebenarnya saya ini basicnya di bidang statistik, ekonomi, matematika, tetapi saya lama bekerja di GIS, di bagian sosial ekonomi, dan sudah sering menggunakan peta sebagai alat analisisnya gitu. Jadi makanya saya bisa buat peta ya karena itu gitu teman-teman. Tapi mungkin teman-teman jika mau bertanya mengenai skripsi kuantitatif ataupun kualitatif atau alat analis statistik, silahkan juga bisa sharing-sharing dengan saya akan membantu, saya akan terbuka gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.